Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Jumat 29 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per Maret 2022 sebesar 7.052,5 triliun rupiah dengan debt to GDP rasio sebesar 40,39%. Angka tersebut naik dari 7.014,58 triliun rupiah pada bulan sebelumnya. Dikutip dari buku APBN kita, Senin 25 April yang lalu, tercatat secara nominal terjadi peningkatan total utang pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa komposisi utang pemerintah dikelola fleksibel dan oportunistik sehingga terjaga dalam batas aman dan wajar serta terkendali. Nah, pemirsa, apa dampak utang luar negeri bagi Indonesia? Apakah utang luar negeri Indonesia di level bahaya? Kemudian apa solusi tuntas untuk menyelesaikan seluruh problem ekonomi dan problem multidimensi di Indonesia? Pemirsa untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Siasa Institute. Beliau adalah Bung Iwan Januar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya, Bung? Sehat? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semua juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bung, ini kan sebagaimana pemberitaan tadi ya, bahwa Kementerian Keuangan mengumumkan per akhir Februari 2022 posisi utang pemerintah sebesar 7.014,58 triliun rupiah atau setara 40,17% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah utang luar negeri Indonesia ini sudah ada di level bahaya dan kira-kira apa dampak utang luar negeri bagi Indonesia ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bung Aziz, juga pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang yang dimiliki oleh pemerintah ini sudah mencapai satu nilai yang sangat tinggi sekali begitu ya. Dan kalau dilihat bahwa jumlah utang Indonesia sudah melebihi rekomendasi IMF yang sebesar 25-30% begitu. Nah, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, utang Indonesia sudah setinggi itu begitu kan. Dan ini kalau kita kaitkan dengan aset negara yang dimiliki yang berjumlah 11.098,67 triliun, ini sudah lebih dari separuhnya. Ini sudah lebih dari 50, sudah mencapai 59,70% dari aset negara. Nah, ini sebetulnya sudah angka yang sangat rawan sebetulnya ya kalau kita kaitkan dengan aset negara seperti itu. Meskipun memang pemerintah bersikukuh bahwa ini masih aman seperti itu. Namun kita harus ingat bahwasannya utang ini dalam hitungan 8 sampai 9 tahun itu harus kemudian sudah jatuh tempo. Nah, bisa nggak pemerintah kemudian membayar utang yang jatuh tempo tersebut? Karena persoalannya banyak kemudian utang ini dialokasikan untuk berbagai macam proyek yang kemudian mangkrak begitu ya. Belum juga dialokasikan untuk belanja gaji pegawai negara. Yang ini kan bukan sebuah utang yang produktif yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu untuk utang tersebut. Sementara, nih kalau kita lihat juga ya bahwa kita harus melihat bahwa Indonesia ini justru sekarang dalam keadaan ini membayar utang itu dengan utang juga begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari RAPBN 2021 itu misalnya, itu pemerintah sudah berencana ingin mencari utang baru sebesar 1.142 triliun untuk menutup defisit anggarannya yang sebesar 971,2 triliun atau setara dengan 5,5% dari produk domestik bruto pada tahun 2021. Jadi jelas ini nggak aman ya, ancaman. Apalagi kita melihat bahwa beberapa negara sekarang sudah mengalami kolaps ya,
karena pandemi, juga karena debt trap, karena jebakan utang, terutama yang mereka memiliki urusan utang piutang dengan Cina. Jadi kalau dikatakan ini aman, sudah banyak diingatkan oleh para ekonom, oleh para mantan pejabat, bahwasanya utang yang ada di era pemerintahan Jokowi ini harus sudah warning, ini sudah lampu kuning, bahkan sudah mendekati lampu merah. Saya kira heran bila kemudian pemerintah masih merasa optimis, ya. Yang kita khawatirkan bila angka-angka yang dimunculkan sebagai angka optimisme itu, kita khawatirkan itu bukan angka real yang semestinya dimiliki oleh pemerintah. Demikian, Bung Ajis. Ya, baik. Kalau kita melihat Indonesia sendiri, selain memiliki problem terkait dengan utang, ini kira-kira apa saja ini? Apa saja persoalan Indonesia, ya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan politik, pemerintahan, pidana, ekonomi, sosial, pergaulan, dan sebagainya. Bisa dijelaskan, Bung Iwan? Ya, Bung Ajis, jadi kalau yang berkaitan dengan kondisi negara kita pada saat sekarang ini, pertama kalau kaitan dengan ekonomi, ini kan banyak proyek yang mangkrak. Proyek yang kemudian nggak menghasilkan, yang bahkan akhirnya dijual lebih murah dibandingkan nilai yang sesungguhnya seperti itu. Ini sudah menunjukkan satu kegagalan di dalam melakukan sebuah perencanaan dan pembangunan. Satu lagi seperti misalkan kita sebut IKN, ya, ini sudah ditinggalkan beberapa investor begitu. Nah, dari mana kalau gitu pemerintah akan membangun ibu kota baru sementara investor satu persatu sudah pergi, apalagi di tengah kondisi utang ini bertambah. Jadi ini kalau kita bicara persoalan ekonomi, ada beberapa kebijakan pemerintah yang kemudian ini bukan lagi prioritas, tapi juga bahkan ini bisa menambah berat kondisi perekonomian negara. Itu IKN. Ya, belum lagi kemudian juga apa itu proyek-proyek mangkrak yang tadi saya sebutkan, ya, itu banyak proyek-proyek mangkrak yang ini berpotensi akhirnya proyek itu gagal dibangun, seperti kereta cepat Jakarta Bandung misalnya, ya, itu sudah mundur, kemudian juga ternyata makin bengkak, ya, dan potensi kerugiannya sangat besar. Kenapa? Karena warga belum tentu kemudian akan menggunakan fasilitas tersebut. Kenapa? Dari sisi rute yang kemudian dibangun ternyata sama sekali tidak berpihak dan tidak menguntungkan para pengguna. Belum kalau kita belajar dari yang namanya kemudian pembangunan LRT di Palembang yang sekarang juga mangkrak, juga kemudian pembangunan Bandara Kertajati seperti itu. Nah, saya pikir ini potensi-potensi kerugian itu semakin besar, akhirnya kemudian dijual murah dan tidak menghasilkan yang semestinya itu bisa menambah penghasilan APBN. Itu dari segi ekonomi. Dari sisi yang lain, kebijakan ekonomi kita ini kita khawatirkan kemudian tidak berpihak kepada masyarakat, bahkan semakin membebani masyarakat. Kenaikan bahan bakar minyak misalnya naik yang pertama, bahkan pemerintah sekarang sudah ada wacana akan menaikkan tarif daftar listrik, kemudian juga menaikkan Pertalite, ya, dan juga LPG 3 kg. Ini akan memukul ekonomi masyarakat. Sementara ya belanja masyarakat ini kan sebetulnya juga akan sangat berkontribusi kepada pendapatan negara. Di sisi lain, pemerintah malah menaikkan yang namanya PPN, pajak penghasilan, pertambahan nilai seperti itu. Yang ini makin memukul ya daya beli masyarakat. Kenapa? Kalau PPH itu hanya berpihak kepada masyarakat yang dia punya penghasilan resmi yang tercatat itu kan. Nah, kalau PPN ini semua komoditi itu kemudian akan dikenakan pajak sehingga semua anggota masyarakat yang mereka itu belanja, bahkan belanja beras, singkong, itu juga kena nanti PPN. Ini kan akan memukul daya beli masyarakat karena produsen, pedagang akan menaikkan harga, sementara masyarakat tingkat pendapatan yang sampai hari ini belum mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi satu sisi dari sisi pemerintah banyak proyek yang tidak prioritas, yang tidak bermanfaat, bahkan mangkrak dan berpotensi untuk kemudian merugi besar. Di sisi masyarakat semakin dibebani dengan tadi kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif tol, kemudian juga kenaikan PPN. Nah, ini akhirnya membuat masyarakat terpuruk. Jadi dua-duanya sama-sama dalam kondisi yang betul-betul terpuruk. Di sisi lain, ini kita khawatirkan, berita terakhir menunjukkan bahwa justru operasi untuk penegakan perlawanan terhadap korupsi ini justru semakin menjauh, semakin suram. Terakhir bagaimana masyarakat melihat di KPK itu, ya, ada salah seorang komisionernya yang sudah berkali-kali melanggar kode etik tapi belum juga mendapatkan sanksi yang tegas, ya.
bahkan juga tidak mengalami, apalagi harus dipecat seperti itu. Ini semakin membuat masyarakat kemudian pesimis ya, bahwa spirit perlawanan terhadap korupsi itu akan berjalan seperti yang dikampanyekan oleh Presiden Jokowi pada Pilpres ya. Ditambah lagi bahwa kondisi hari ini masyarakat juga semakin melihat dan merasakan betapa oligarki begitu kuat mencengkram negeri kita. Ya, kasus skandal minyak goreng misalnya ya, yang sampai hari ini masih terus dirasakan pahit getirnya oleh masyarakat. Kemudian ternyata pemerintah sampai sekarang juga belum juga kemudian menemukan jalan keluar, bahkan lebih memilih untuk menghentikan kebijakan ekspor CPO, walaupun belakangan dicabut lagi larangannya. Jadi menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya satu solusi yang tepat dan serius serta tegas untuk mengendalikan pasar minyak goreng yang itu salah satu kebutuhan bahan pokok masyarakat. Begitu Bung Ajis. Ya baik, kalau kita melihat kondisi itu, ini kan dengan berbagai macam hukum, apakah memang undang-undang dan aturan-aturan hukum saat ini lebih menguntungkan para orang? Bisa diberikan contoh dan dampaknya begitu, Bung Iwan? Iya. Bung Ajis, juga para pemirsa Khilafah channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekarang kita melihat bahwa keberpihakan pemerintah kepada publik itu masih dipertanyakan ya. Ada dua terutama undang-undang yang dalam kebijakan ekonomi ini terlihat malah menguntungkan segelintir orang, para pengusaha atau yang kemudian kita kenal dengan istilah oligarki. Misalnya Undang-Undang Minerba, itu yang menguntungkan para pemain lama tambang batu bara besar ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Omnibus Law, yang itu juga sangat menguntungkan para pengusaha ketimbang masyarakat, ketimbang juga petani, ketimbang juga buruh dan karyawan seperti itu ya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana di dalam kebijakan yang diambil oleh negara seperti juga Undang-Undang IKN. Undang-undang itu juga sangat menguntungkan bukan publik, bukan masyarakat adat sekitar, tapi lebih menguntungkan para oligarki. Karena dengan Undang-Undang IKN itu, pemerintah bisa melakukan yang namanya penunjukan langsung untuk pembangunan demi IKN tanpa perlu tender. Ini kan sudah seperti bancakan. Jadi ibaratnya sudah dibiayai gitu kan ya, lahannya juga itu milik swasta sebagian besar, kemudian nanti membangunnya juga bisa langsung ditunjuk oleh pemerintah. Ini menurut saya 3 undang-undang yang sangat jelas menunjukkan tidak berpihaknya pemerintah terhadap publik. Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law, dan Undang-Undang IKN ini yang malah lebih justru berpihak kepada para pengusaha, khususnya para konglomerat yang sekarang kita kenal dengan oligarki. Di sisi lain, nah itu ya, penegakan hukum oleh pemerintah terhadap berbagai macam skandal yang dilakukan pengusaha seperti yang saya sampaikan dalam skandal minyak goreng, itu justru sampai sekarang belum sampai kepada penyelesaian yang tuntas, apalagi menciptakan yang namanya efek jera, efek takut, efek kapok terhadap para pengusaha nakal yang mereka memilih untuk mengekspor, ya, menjual, kemudian juga memilih untuk melakukan penjualan minyak sawit ini ke pihak Pertamina untuk pengembangan biodiesel tersebut seperti itu. Nah, kebijakan adanya kemudian uji coba biodiesel juga kebijakan siapa yang menciptakan? Lagi-lagi oligarki. Lagi-lagi adalah para pengusaha dengan pemerintah yang sama-sama sepakat mengembangkan bahan bakar alternatif yang akhirnya menyedot ya CPO itu untuk kemudian digunakan ke sana. Akhirnya dan para pengusaha lebih senang untuk menjual produk mereka kepada Pertamina karena pasar sudah jelas, dibeli juga dengan harga pasar dunia ketimbang memenuhi DMO, domestic obligation, ya, marketing obligation seperti itu. Nah, jadi ini menunjukkan carut marutnya dan ketidakberpihakan pemerintah kepada publik, sehingga akhirnya yang merasakan pil pahitnya jelas adalah masyarakat. Gitu, Bung Ajis. Ya, berarti ini pengaturan di negeri ini salah arah begitu ya, Bung Iwan? Ya, kita bisa melihat dengan jelas begitu ya. Walaupun lagi-lagi pemerintah merasa sudah on the right track begitu ya.
Tapi kita melihat bahwa sampai hari ini banyak kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Ambillah misalkan ya pemerintah Jokowi ketika kemudian harga minyak goreng nggak turun-turun, menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai kepada para pedagang minyak goreng agar bisa membeli sawit. Ini menunjukkan pemerintah berarti mengaku kalah terhadap mafia, terhadap kartel minyak goreng seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan satu sikap yang justru tidak tepat ya, bukannya memerangi kartel, memerangi mafia, malah justru mengalah kepada kartel dengan cara menyalurkan BLT. Jadi ingin meredam keresahan publik itu kan dengan menyalurkan BLT, tapi sisi lain mereka ini justru tetap membuka gerbang atau menggelar karpet merah untuk kartel mafia minyak goreng. Begitu, Bang Ajis. Ya, lantas kemudian seperti apa dan bagaimana cara untuk memperbaiki kondisi kehidupan yang salah ini menjadi kehidupan yang benar, arah dan juga arahnya yang benar begitu. Kita harus memulai dari mana ini? Dimulai dari apa dan bagaimana ini? Ya, jadi Bung Ajis juga para pemirsa, pertama memang harus dari mindset dulu, dari mindset cara berpikir para pemimpin negeri kita, para politisi juga masyarakat, bahwa sistem politik yang sekarang berlaku itu demokrasi, itu malah membuka peluang terjadinya oligarki. Akhirnya demokrasi itu memberi kesempatan pada partai politik, pada politisi dan para pengusaha untuk kemudian mereka mencengkram kekuasaan. Dengan apa? Lewat pemilu itu. Jadi pemilu itu justru menjadi celah, yang bukan celah lagi, gerbang lebar bagi parpol, bagi politisi, juga bagi pengusaha untuk kemudian tadi mereka menguasai negeri ini. Itu disebut dengan makanya oligarki. Sekelompok kecil orang mereka menguasai, tapi dengan jalur yang konstitusional, ya, yaitu dengan proses demokrasi seperti itu. Faktanya yang kemudian berkuasa dan menikmati kekuasaan hanyalah mereka. Sementara rakyat hanya diambil suaranya, diambil kemudian keberpihakannya ketika pemilu, ketika pilkada. Begitu kemudian selesai pemilu pilkada, siapa yang mendapat keuntungan? Mereka ini, parpol, politisi, dan juga para pengusaha seperti itu. Maka ini kita harus kemudian berpikir bagaimana membangun sebuah sistem kehidupan masyarakat yang memang berpihak kepada rakyat itu sendiri. Maka pertama, ini sistem ini dia harus menutup celah terjadinya kong kali kong antara penguasa dengan pengusaha, sehingga tidak tercipta namanya kemudian konspirasi antara politisi, parpol dengan para pengusaha. Maka para orang-orang yang harus cenderung pemerintah itu orang-orang yang memiliki sifat ya amanah, sifat kemudian mereka itu mau struggle berjuang melawan yang namanya segala macam oligarki seperti itu. Yang kedua bahwasanya di sini harus dicegah berbagai macam tindakan-tindakan yang namanya apakah namanya suap penyuap, riswah gitu ya. Kemudian juga berbagai macam aturan untuk kemudian mereka bisa mencengkeram pemerintah harus dicegah seperti itu. Dan undang-undang ini nggak mungkin dibuat oleh siapa? Oleh legislatif, karena pada faktanya kemudian legislatif juga mereka punya kepentingan. Pak Mahfud MD berkali-kali mengatakan bahwa dalam pilkada itu lebih dari 80% dibiayai cukong. Berarti ini kan di sini ada kelemahan di dalam undang-undang yang menjadi dasar pijakan penyelenggaraan pilkada. Bahkan bagaimana kalau pemilu, jangan-jangan lebih dari itu. Maka undang-undang ini kalau dibuat oleh manusia pasti punya kepentingan. Nah, di sini justru kita harus melihat bahwa hanya satu solusi, yaitu memang Islam. Karena Islam menutup celah konspirasi antara penguasa dengan pengusaha. Di dalam Islam, pengusaha tidak boleh mereka masuk ke dalam ranah pemerintahan, dan pemerintah tidak boleh juga dari kalangan pengusaha. Kita bisa melihat bagaimana ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah pertama, itu langsung diberhentikan ya usahanya oleh Majelis Ummah waktu itu oleh Umar bin Khattab untuk kemudian dia total berhenti jadi pengusaha, fokus menjadi kemudian penguasa yang meriayah mengurus masyarakat. Begitu pula pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak para pegawai negara, pejabat negara itu yang ditegur dengan keras karena mereka memiliki usaha. Contoh sebutlah bagaimana Abdullah bin Umar putra beliau itu sampai kemudian untanya disita dan dimasukkan ke Baitul Mal hanya gara-gara putranya memiliki unta yang digembalakan bersama dengan unta-unta zakat milik masyarakat. Ini satu sikap yang hanya bisa muncul di dalam satu sistem aturan yang pijakannya bukan lagi kepada sekedar masyarakat. Ingat, masyarakat itu objek, bukan subjek. Mereka bukan pelaku dalam hukum, mereka itu objek. Maka siapa yang kemudian membuat hukum? Jangan masyarakat. Dari mana datang? Harus dari pihak yang tidak memiliki kepentingan apapun untuk masyarakat siapa. Jadi jelas harus Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam al-musyari yang berhak membuat hukum aturan itu adalah Allah. Harusnya demikian Bung Aziz ya, bila ingin tuntas solusi di permasalahan negeri kita ini.
Ya, baik, Masya Allah ini luar biasa. Jadi memang solusi tuntas untuk menyelesaikan seluruh problem ekonomi dan problem multidimensi di negeri ini, kita harus kembali lagi kepada aturan Islam begitu ya, Bung Ya, Iwan. betul. Ya, maka itu kita sudah mencoba berbagai macam jenis pemimpin ya, dari yang negarawan, ada yang teknokrat, ada yang militer, ada yang juga agamawan, ada yang dari sipil, ada yang perempuan, tapi kan tidak memberikan hasil. Kenapa? Karena yang berubah hanya pemimpinnya saja, hanya pelakunya, bukan sistemnya. Padahal kerusakan ini datang dari sistem. Demokrasi itu memberikan suatu lubang besar, bahkan gerbang kemudian terjadinya penguasaan politik, ekonomi oleh siapa? Oleh segelintir orang, terutama para pengusaha tersebut seperti itu. Jadi memang dalam sistem demokrasi itu karpet merah digelar bagi siapapun yang punya modal untuk kemudian mereka menguasai poros politik, pemerintahan, dan ekonomi dalam satu negara. Demikian Bung Ajis ya. Maka ini nggak bisa kecuali ditumpas dari akar-akarnya. Ya, baik, Masya Allah penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih Bung Iwan telah Ya, hadir mas. pada Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam Amin. lindungan Allah Amin. Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.